Oke, kita bahas soal pertama, integral dari 3x kuadrat min 4x tambah 5dx sama dengan, oke, integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 5dx. Caranya ya gampang banget, kalian tinggal integralkan setiap suku dari aljabar ini ya. 3x kuadrat berarti 3 per berapa? Ya 2 tambah 1, 3, berarti kan 3 per 3 ya, 3 per 3. X pangkat berapa? Pangkatnya tambahin 1, jadi pangkat 3, dikurangi 4 per, ini pangkatnya berapa? Ini pangkat 1, 1 tambah 1, 2, oh berarti 4 per 2. X pangkat 2, ini konstanta gimana? Ya tambah variabel X plus C, atau ini bisa kita sederhanakan jadi 3 per 3 kan 1. X pangkat 3 min 4 dibagi 2, 2x kuadrat ditambah 5x tambah C. Jadi yang ini jawabannya adalah berapa? X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 5x tambah C. Simpel ya. Sekarang kita bahas soal nomor 2, integral dari dalam kurung 2x min 1 dikuadratkan dx ya. Oke, kita pakai cara yang standar aja dulu ya, cara yang biasa. Kita kuadratkan dulu ini. 2x min 1 kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 dx. Nah, baru kita integralkan. Berarti ini koefisien kan 4. 4 per berapa? 2 tambah 1, 3. 4 per 3x pangkat 3, ya enggak? Dikurangi 4 per, ini pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2x pangkat 2, ditambah ini konstanta 1 tambahin variabel jadi 1x plus C, atau 4 per 3 x pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 2, 2x kuadrat ditambah x plus C. Nah itu hasilnya 4 per 3 x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x tambah C. Itu soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3, integral dari 1 per 3x akar x dx. Nah lo gimana kalau kayak gini? Ingat, kalau ketemu bentuk akar kalian ubah dulu ke pangkat ya. Kalian ubah dulu ke bentuk pangkat. Integral 1 per 3x pangkat 1 kali x pangkat, ini kan akar x itu x pangkat setengah dx gitu ya. Jadi integral 1 per 3, kalau dikalikan dan basisnya sama, pangkatnya diapain? Ditambah kan, 1 ditambah setengah, 1 setengah, atau 3 per 2 dx. Nah sekarang gunakan sifat eksponen. 1 per a pangkat n, 1 per a pangkat n itu sama aja dengan a pangkat negatif n, ya enggak? Jadi ini integral 1 per 3 x pangkat negatif 3 per 2. Hati-hati, 3 nya jangan ikut naik ke atas ya, karena pangkat ini hanya untuk x saja. Nah sekarang baru kita integralkan. Jadi 1 per 3 dibagi negatif 3 per 2 ditambah 1, negatif 1 setengah ditambah 1 ya negatif setengah, ya enggak? Negatif setengah gitu. X pangkat negatif 3 per 2 ditambah 1, negatif setengah plus C. Nah sekarang gimana kalau pembagian pecahan? Udah pada tahu ya, A per B kalau dibagi C per D gimana? Ayo, berarti A per B kali D per C, ya enggak? Jadi kalau ini 1 per 3 kali negatif 2 per 1, berarti negatif 2 per 3 x pangkat negatif setengah plus C. Nah ini pangkatnya negatif, balikin lagi ke bawah, 3x pangkat positif setengah plus C, atau negatif 2 per 3 pangkat setengah, itu kan akar x berarti, plus C. Nah ini jawabannya negatif 2 per
3 akar X plus C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Integral dari X pangkat 6 min 3 per X pangkat 4 dx. Saya tulis dulu deh soalnya. Integral dari X pangkat 6 min 3 per X pangkat 4 dx. Nah, gimana coba? Hati-hati, jangan kalian kerjakan atas integralkan, bawah integralkan ya. Itu keliru. Tapi caranya gini. Ini kalau misalnya ada bentuk A min B atau A plus B per C, misalnya ini sama aja dengan A per C ditambah B per C. Jadi ini dibagi ini bagi ini gitu. Jadi masing-masing suku yang di atas itu dibagi dengan yang di bawah ya. Jadi bentuk ini samanya gini. Integral X pangkat 6 per X pangkat 4 dikurangi 3 per X pangkat 4 dx gitu. Jadi ini berapa? Integral X pangkat 6 dibagi X pangkat 4. Kalau dibagi pangkatnya kan dikurangi ya, jadi X pangkat 2. Nah kalau yang ini akan menjadi 3X pangkat negatif 4. Gunakan sifat eksponen dx. Nah baru sekarang kita integralkan. Ini koefisiennya 1, pangkatnya 2 tambah 1 3. Jadi 1 per 3X pangkat 3 dikurangi 3 per negatif 4 tambah 1 negatif 3 kan. X pangkat negatif 3 plus C. Oke, 1 per 3 X pangkat 3 negatif positif kan. 3 dibagi 3 1. X pangkat negatif 3 plus C, atau 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat positif 3. Tahu ya sifat eksponen kan, plus C. Dan ini jawabannya 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 plus C. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Integral dari akar X tambah 1 per akar X dx. Akar X ditambah 1 per akar X dx sama dengan jadi ketika kalian ketemu bentuk akar, ubah ke bentuk pangkat ya. Akar X itu X pangkat setengah ditambah 1 per akar X berarti 1 per X pangkat setengah dx. Nah kita gunakan sifat eksponennya. X pangkat setengah 1 per X pangkat setengah sama aja dengan X pangkat negatif setengah dx. Nah baru sekarang kita integralkan. Ini koefisiennya kan 1 per setengah ditambah 1 setengah, atau 3 per 2 X pangkat 3 per 2 ditambah 1 per negatif setengah tambah 1 setengah X pangkat setengah plus C. Oke, 1 dibagi 3 per 2 dibalik aja 2 per 3. X pangkat 3 per 2 itu X pangkat 1 setengah kan ya. X pangkat 1 kali X pangkat setengah, jadi sama aja gitu, ditambah 1 dibagi setengah 2 X pangkat setengah plus C. Jadi 2 per 3 X pangkat 1 X pangkat setengahnya akar X ditambah 2 X pangkat setengah akar X plus C. Ayo, ada bagian yang masih bingung nggak? Yang ini. Nah kenapa jadi X pangkat 1 kali X pangkat setengah dari X pangkat 3 per 2? Nah kalau masih bingung gini, X pangkat 3 per 2 itu sama aja dengan X pangkat 1 setengah, ya enggak? Atau 1 ditambah setengah. Penjumlahan pada pangkat itu kan sama aja dengan perkalian dengan basis sama kan. X pangkat 1 kali X pangkat setengah, jadi X akar X gitu. Ya jadi jawabannya yang ini. Berapa atau gimana? 2 per 3 X akar X ditambah 2 akar X ditambah C. Itu soal nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Jika F aksen X. Oke, ini ada salah ketik ya. F aksen X seharusnya sama dengan 2X tambah 1. Saya tulis lagi deh. Harusnya gini nih, F aksen X sama dengan 2X tambah 1. Jadi
ini turunan dari fx 2x tambah 1, dan diketahui f2 sama dengan 5, maka fx nya. Nah fx itu ya integral dari ini, integral dari 2x tambah 1 dx gitu. Ayo integralnya apa? Jadi 2 per, ini pangkatnya kan 1 tambah 1 2 per 2 itu 1 x pangkat 2 ditambah 1 berarti 1x plus c. Nah ini fx nya ya, jadi kita udah dapet nih fx sama dengan x kuadrat tambah x tambah c. Tapi di sini masih ada c nya, konstantanya masih belum jelas ini nilainya berapa. Nah kita gunakan informasi yang ini ya. F2 katanya 5. Jadi ketika x nya kalian ganti dengan 2, F2 itu berarti kan 2 kuadrat tambah 2 tambah C kan, nilainya adalah 5. 2 kuadrat 4 tambah 2 tambah C, jadi 5 sama dengan 6 tambah C, maka C nya adalah 5 dikurangi 6, C nya adalah negatif 1. Jadi dari sini kita peroleh bahwa fx nya sama dengan x kuadrat tambah x, awalnya kan tambah c, c nya kita udah dapat negatif 1. Ini jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut soal terakhir, soal nomor 7. Gradien garis singgung dari sembarang titik p x, y pada grafik fungsi y sama dengan fx ditentukan oleh m. Gradien, jadi m-nya itu adalah gradien. Gradien itu sama aja dengan turunan dari fungsi tersebut ya. Di sini udah dituliskan dengan jelas m itu dy per dx atau sama dengan f aksen x, dan nilainya adalah 4x. Jadi kita peroleh gradiennya atau f aksen x sama dengan 4x. Kalau kalian udah terbiasa dengan aplikasi turunan, ini pasti udah gak asing lagi soal sejenis ini. Jika grafik fungsi tersebut melalui 2,1. Nah ini sebenarnya sejenis dengan soal nomor 6 tadi ya, cuman dalam bentuk gini aja, dia apa ya, bentuk kontekstual. Sebenarnya intinya sama aja. Kita akan mencari fungsi fx dengan cara mengintegralkan f aksen x. Jadi integral dari 4x dx. Jadi kita peroleh fx nya adalah, ini kita integralkan 4 per 2 ya. Ini kan pangkat 1 tambah 1 2, 4 per 2 x kuadrat plus c atau 2x kuadrat plus c. Nah sekarang kita akan mencari nilai c nya. Lihat di sini ada informasi grafik tersebut melalui 2,1. Artinya ketika x nya 2, y nya 1 ya. Jadi kita nyari f2 2 kali 2 kuadrat ditambah C. F2 nya berapa? 1 gitu. Jadi 1 sama dengan 2 kali 2 kuadrat 4 kali 2 8 ditambah C. Jadi C nya adalah 1 dikurangi 8 negatif 7. Jadi kalau gitu fungsinya itu tadi apa? Yang ini ya, 2x kuadrat plus C. C nya negatif 7, jadi kurang 7. Nah ini fungsinya. Nah itulah 7 soal sudah saya bahas. Semoga ke-7 soal tersebut mewakili pertanyaan kalian yang masih beranggapan bahwa integral itu sulit. Semoga sudah terjawab sekarang ya. Nah kalau masih punya pertanyaan tentang integral atau sebagainya, kalian bisa gabung ke grup Facebook kita. Sekarang udah ada 90.000 anggota. Di sana kalian bisa berdiskusi ya. Nah materi ini belum selesai, jadi masih ada integral kelanjutannya. Kita akan bahas lagi integral substitusi, parsial, kemudian ada integral trigonometri kalau perlu, ada integral tentu ya, kemudian ada juga aplikasi integral, bagaimana menggunakan integral untuk mencari luas, mencari volume dan sebagainya. Kalau sempat insya Allah akan saya buatkan juga videonya, cuman ya sabar ya. Nah biar kalian tidak ketinggalan informasi ketika saya update video baru, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya, nyalakan loncengnya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.